ku hampiri tatamu. Layakkah ku memuji sembahmu, layakkah aku di hadapanmu, merasakan, menikmati hadiratmu. Layakkah ku hampiri tatamu, layakkah ku memuji sembahmu, layakkah aku di hadapanmu, merasakan, menikmati hadiratmu. Basuh hatiku dengan darah yang mulia, basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadiratmu, Bapa. Basuh hatiku, basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuhlah hati kami, basuh hatiku di pagi hari ini Tuhan, dari cemar dunia. Untuk memuji menyembah dengan untuk membesarkan Engkau, ya berlayak ada di hadiratmu, Bapa. Haleluya. Makasih. Layakkah ku hampiri. Bapak Ibu Saudara, saat kita semua sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian dengan kesembuhan hati kita di hadapan sembahmu. Tuhan melayani aku di hadapanmu. Haleluya. Merasakan, menikmati hadiratmu. Basuh hatiku, basuh haleluya, hatiku haleluya, dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadiratmu, Bapa. basuh hati kami, Basuh hatiku haleluya, dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadiratmu. Kau bisa berseru lagi, katakan basuh hatiku. Amin, amin. Basuh Haleluya, hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianmu berlayak ada di hadiratmu, Bapa. hanya dengan kesucianku berlayak. Kesucianmu berlayak ada di hadiratmu, Hanya dengan kesucianku Bapa. berlayak. Hanya dengan kesucianmu berlayak ada di hadiratmu, Bapa. Haleluya.
Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Allah yang baik, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami selalu bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ampuni Tuhan setiap kesalahan, pelanggaran kami yang berbuat di hadapan-Mu Tuhan. Layakan setiap kehidupan kami Tuhan. Kuduskan setiap kehidupan kami Tuhan. Agar pagi hari ini Tuhan, kami boleh dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami boleh meninggikan nama-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami yang terlibat pada pagi hari ini Tuhan. Dari WL yang ada, singers yang ada, pemain musik yang ada Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau utus Tuhan pada pagi hari untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semua tinggal di dalam urapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berkarya di tempat ini. Biarlah Engkau yang berotoritas di tempat ini Tuhan. Engkau yang memegang kendali setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan. Ada satu kuasa iblis yang coba-coba ingin mengganggu setiap acara ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan di tempat ini. Kami mau tolak dia di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Biarlah kami ada kebebasan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau alaskan ibadah kami di pagi hari ini Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Tidak mengapa, dengan segala hormat mungkin saya bisa minta untuk Bapak Ibu Saudara bisa maju ke depan, memenuhi bagian kursi-kursi depan yang kosong. Agak maju aja biar kita sama-sama tetap bersukacita untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Kita masih mau memuji Tuhan, kita masih mau menyembah Tuhan. Dengan penuh kerinduan kita datang kepada Tuhan. Dengan hati yang bersukacita kita mau datang kepada Dia. Di dalam hadirat Tuhan kita mau menikmati kasih karunia. Di dalam hadirat-Mu ku tersungguh, menyaksikan kemurahan kuasa-Mu, merendahkan diri dan memandang padamu. Di dalam hadirat-Mu ku tersungguh, menyaksikan kemurahan kuasa-Mu, merendahkan diri dan memandang padamu. Di dalam hadirat-Mu ku tersungguh, menyaksikan kemurahan kuasa-Mu, merendahkan diri kami di merendahkan diri dan memandang padamu. Sembah Kau Tuhan, ku puji Kau Yesus di setiap waktu, di setiap waktu. Hatiku tertuju padamu, Tuhanku bertata, Tuhanku bertata. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Puji Kau Yesus.
dalam kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puji Engkau Yesus. Kami siap untuk memuji Tuhan, membesarkan Tuhan. Haleluya. Saudara, kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita undang Yesus, Raja segala raja itu masuk hadir dalam hati kita, ada sukacita yang luar biasa yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Katakan Dia yang maha mulia. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Haleluya. namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, Amin. puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita Haleluya. sambut Sang Raja. Kita puji Dia. Amin. Mari kita puji namanya. Sebab Dia yang maha mulia. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Katakan puji Hosana. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Hosana, Kami memuji Engkau Tuhan. Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana. Haleluya. Haleluya. Amin. Kami memuji Tuhan. Hosana bagimu. Mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia Lagi lebih sungguh-sungguh lagi katakan puji Hosana. Amin. Haleluya. 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 mulia namanya. Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, mulia. Sekali lagi katakan puji Hosana, mulia namanya. Amin. Mulia namanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita tetap berdiri. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan. Haleluya. 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 Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Waktu buka mata hatiku yang sudah
datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Bukanlah bejanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu. aku datang dan ku bersujud. Aku datang Haleluya. dan ku bersujud Makasih. di hadapan-Mu, Haleluya, haleluya, rasakan haleluya. indah Haleluya. Kami membuka hati kami di hadapan. Buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati Firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Pelukanlah bejanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan dengan iman kita katakan firman-Mu yang kuasa, firman-Mu haleluya, yang kuasa untuk merubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Bukanlah bejanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu, haus akan firman-Mu, ku haus akan firman-Mu, bagiku haus akan firman-Mu ya Tuhan, haus akan firman-Mu. Benar ya Tuhan, kami haus akan firman-Mu Tuhan. Kami menyadari Tuhan, tanpa firman-Mu dalam kehidupan kami tidak bisa menjalani hari-hari kami di dunia ini Tuhan. Mari Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami perlu firman-Mu Tuhan untuk menguatkan kami menjalani hari-hari di tahun yang baru ini Tuhan. Banyak hal yang tidak kami mengerti atau belum kami ketahui di depan sana Tuhan. Tapi dengan firman-Mu kami bisa melaluinya Tuhan. Dengan firman-Mu kami bisa kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapilah hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan Tuhan. Apapun yang sudah hamba-Mu persiapkan Tuhan, biarlah itu menjadi
firman kekuatan bagi kehidupan kami di dalam menjalani kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau sungguh-sungguh Tuhan mendengarkan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan tolong kami Tuhan, kami tahu untuk melakukan firman-Mu bukan hal yang mudah Tuhan. Tapi Tuhan tolong kami, beri kami kemampuan, beri kami kemauan Tuhan untuk mencoba melakukannya di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Firman-Mu Tuhan, berita Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan, berikan kuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan yang menopang hidup kita, menguatkan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita dan saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan melayani. Puji Tuhan. Haleluya saudara. Tuhan baik buat kita, amin. Di minggu yang pertama tahun 2021 kita boleh ada. Kita datang dalam rumah Tuhan. Mengucap syukur karena kebaikan Tuhan bagi kita semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini Bapak Gembala masih belum bisa dapat berbakti bersama-sama. Sebenarnya sudah nggak demam, tapi masih ada gangguan di pencernaannya. Jadi setiap nanti 2 menit, 5 menit sekali harus ke kamar mandi. Jadi beliau tidak dapat hadir pada pagi hari ini. Tetapi tidak mengurangi sukacita kita. Ada Tuhan di tempat ini. Amin. Saudara siap mendengarkan firman Tuhan? Saya bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini boleh berdiri di hadapan Bapak Ibu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, tahun yang baru biasanya kita membuat sebuah resolusi, bukan? Membuat sebuah janji, sebuah komitmen terhadap diri kita sendiri, sehubungan dengan keluarga kita mungkin, sehubungan dengan pekerjaan kita, usaha kita, apapun. Tapi pada umumnya, di tahun yang baru itu, kita membuat sebuah resolusi. Ada yang, tahun yang baru, saya mau lebih dekat kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tahun yang baru, saya mau jaga kesehatan. Tahun yang baru, saya mau jaga pola makan, hidup lebih teratur. Tahun yang baru, saya mau supaya usaha saya lebih maju. Tahun yang baru, saya mau, kalau boleh Tuhan, ada jabatan yang lebih daripada yang sebelumnya. Pada umumnya kita akan membuat resolusi seperti itu di awal tahun. Bapak Ibu tahu, Tuhan pun juga punya resolusi bagi kita semua.
Mari kita buka Alkitab kita. Sebagai ayat yang pertama kita akan buka dalam Yeremia pasal 29. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Puji Tuhan, ini rancangan Tuhan bagi kita semua. Anak-anak Tuhan, Tuhan berjanji bahwa apa yang kita alami, itu semua ada dalam rancangannya Tuhan. Memang Bapak Ibu Saudara, tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam hari-hari kita lewati, ada banyak air mata, ada banyak tangis, ada banyak susah, ada banyak kesukaran yang kita hadapi. Tetapi Tuhan berjanji pada pagi hari ini kepada kita, bahwa Tuhan merencanakan damai sejahtera bagi kita semua, bukan kecelakaan. Nah Bapak Ibu, mari kita buka dalam Mazmur pasal 91. Kita akan baca satu perikop ini dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Mazmur pasal 91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Kita baca bergantian ya. Kaum wanita baca terlebih dahulu ayat yang pertama, kaum pria ayat yang kedua, dan seterusnya seperti itu. Kaum wanita terlebih dahulu, 1, 2, 3. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan, haleluya. Luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan bagi kita orang yang percaya. Nah, seperti tadi saya sudah katakan, Tuhan sudah berjanji, tetapi bukan berarti kita tidak mengalami kesukaran. Bukan berarti kita tidak mengalami hal-hal yang kadang-kadang kita dapat mengeluarkan air mata. Tapi apakah
dengan keadaan yang kita alami, dengan hal-hal yang terjadi kita alami itu, Tuhan tidak beserta dengan kita? Tidak. Pada Natal kemarin, tema kita adalah Immanuel, Allah beserta kita. Allah beserta kita dalam suka maupun dalam duka. Amin, saudara. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat 16 ini, ada banyak keadaan, ada banyak duka, ada banyak kondisi yang tidak mengenakan bagi manusia. Kalau saya bikin daftar ya, dari ayat 1 sampai ayat 16, ini yang saya ketemukan. Ada jerat penangkap burung, ada penyakit sampar yang busuk, ada kedahsyatan malam, ada panah yang terbang di waktu siang, ada penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, ada penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, ada 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, ada malapetaka dan tulah, ada singa dan ular berbisa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini keadaan yang tidak enak. Dan ini yang kita hadapi di dalam dunia pada saat ini. Mau tidak mau kita harus menghadapi, ada banyak ketakutan, ada banyak teror, ada banyak hal-hal yang membuat kita cemas sebenarnya. Apa yang akan terjadi sepanjang tahun ini? Kalau saya bertanya, Bapak Ibu ada yang mau mengalami? Pasti nggak ada yang mau angkat tangan kan? Ada nggak? Siapa yang mau mengalami menghadapi singa dan ular berbisa, menghadapi malapetaka, menghadapi penyakit menular? Ada yang mau? Nggak ada yang mau. Manusia pada umumnya tidak mau mengalami hal-hal seperti ini. Semua kita ingin mengalami hal-hal yang baik. Kita ingin mengalami hal-hal yang mengenakan sebenarnya kan. Nah, tetapi yang kita hadapi di dalam dunia ini, dengan adanya pandemi yang kita sudah alami dari bulan Maret yang lalu sampai saat ini, dan kita belum tahu kapan akan berakhirnya pandemi ini. Bahkan kalau baca berita ya saudara, itu masih ada gelombang yang kedua. Kemarin saya berbicara dengan ayah saya, beliau sampaikan yang ditakutin dari Inggris katanya, itu ada virus COVID, tetapi dia bermutasi menjadi jenis baru. Nah, terus kemarin saya baca lagi berita dari Afrika Selatan yang virus itu jenis barunya dari Afrika Selatan. Aduh, dari mana ini ya? Dengar berita juga per tanggal 1 Januari sampai 2 minggu ke depan, WNA dari negara manapun tidak boleh masuk ke dalam Indonesia. Bapak Ibu dengar berita itu? Selama 2 minggu ini tidak boleh ada WNA dari negara manapun, berarti dari seluruh negara di dunia ini, tidak boleh masuk ke Indonesia. WNI pun juga tidak boleh masuk ke negara-negara lain. Negara Singapura, saya tanya kepada saudara saya, gimana? Udah boleh belum terima turis dari Indonesia? Nggak bisa, belum boleh. Nah, itulah ketakutan-ketakutan yang sering kali terjadi dalam hidup kita. Sejak adanya pandemi ini, kita kalau masuk dalam sebuah gedung, masuk dalam lift, ada misalnya 2 orang tuh. Kita masuk, mereka langsung buang muka, buang badan, jauh-jauh, nanti kena virus. Itulah keadaan yang kita hadapi hari-hari ini. Belum lagi dengan adanya politik di negara kita. Tahun ini tahun 2021 dan nanti akan masuk ke tahun 2024 kita akan mengadakan pemilu kembali. Dan kemarin saya baca juga ambisi dari partai PKS untuk memenangkan pemilu pada tahun 2024 nanti. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, bukan? Tetapi janji Tuhan pagi hari ini bagi kita semua, orang-orang yang percaya. Mari kita baca kembali dalam Mazmur 91 ayat yang keempat. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau,
Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Puji Tuhan. Saya akan bacakan ayat ini dalam Alkitab bahasa Inggris terjemahan New International Version. Dikatakan begini, saudara. He will cover you with his feathers, and under his wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. Kata refuge di sini artinya adalah tempat pengungsian. Mari kita buka dalam Nahum pasal 1, ayat yang ke-7. Kata ini pun juga ditemukan dalam Nahum pasal 1 ayat yang ke-7. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Tuhan itu baik, Ia tempat pengungsian kita. Ia adalah benteng kita. Kemana kita harus berlindung? Kemana kita mencari perlindungan kita? Dan tadi di ayat yang keempat dikatakan saya ketemukan juga ada kata rampart. Rampart itu artinya benteng. Mari kita buka Ulangan pasal 32. Ulangan pasal 32 ayat yang ke-10. Ulangan 32 ayat yang ke-10. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Dalam auman padang belantara, dalam keadaan dunia ini yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang tahun ini. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan akan menjaga kita seperti Dia menjaga biji matanya. Puji Tuhan, saudara. Luar biasa janji Tuhan bagi kita. Ia tempat pengungsian kita. Ia tempat perlindungan kita. Ia benteng kita. Di saat kita takut menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kita, Ia perlindungan kita. Saudara, saya punya hewan piaraan di rumah. Ada kejadian lucu kemarin waktu pas malam tahun baru. Saya baru tahu pada malam tahun baru itu karena pada tahun lalu waktu malam pergantian tahun saya masih ada di sekolah Alkitab. Jadi baru kali ini saya melihat mereka beraksi, mendengar bunyi kembang api, mendengar bunyi petasan. Mereka langsung lari ke saya. Saya tadinya nggak ngeh gitu. Ini kenapa pada lari ke saya gitu. Terus, tapi ketika bunyi itu sudah lewat, itu kan bunyi mulai dari jam 10 itu sudah ada ya, sudah mulai bunyi petasan, kembang api, dan lain-lain sebagainya gitu. Mulai jam 10 itu, ketika bunyi itu sudah tidak ada, mereka tenang lagi. Tapi ketika bunyi tas, duar gitu, mereka lari lagi ke saya. Terus baru saya ngeh, oh mereka takut ini rupanya. Mereka cari perlindungan. Mereka cari sesosok yang mereka rasa aman. Dan akhirnya itu pas jam 12 lewat 00, waktu pas tengah malam itu yang paling ramenya kan saudara. Sampai saya nggak bisa tidur saudara. Karena tadinya saya udah tidur gitu kan. Besoknya kan kita mau ibadah ya pagi ya. Jadi saya tidur cepat. Tapi pas jam 12 itu kebangun lagi. Karena apa? Mereka cari lagi. Mereka cari perlindungan lagi. Nah, ini adalah gambaran kita manusia ketika kita ada ketakutan yang kita alami, ada teror yang kita alami, ada keadaan yang tidak enak kita alami, cari perlindungan. Cari perlindungan ke siapa? Perlindungan ke Tuhan. Tuhan akan menjaga kita seperti biji matanya. Seperti tudung yang menudungi, jadi gimana ya?
saya membayangkan seperti tudung saji makan gitu. Tudung saji makan itu dia akan menutupi hidangan kita di meja makan, dilindungi dari segala macam gangguan yang datang dari luar. Hewan-hewan, serangga atau apa, dia menutupi, menudungi. Nah, begitulah perlindungan kita di dalam Tuhan. Anak-anak Tuhan kita akan dilindungi, kita akan ditudungi. Kita akan di-cover sedemikian rupa. Dialah tempat perlindungan kita. Lanjut dalam Mazmur pasal 91 ayat yang ke-9. Mazmur pasal 91 ayat 9, kembali ke ayat pokok tadi. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Tempat perlindungan ini pun juga memakai kata refuge, tempat pengungsian. Tempat perteduhan itu dalam bahasa Inggris memakai kata dwelling place, artinya tempat tinggal. Tempat tinggal kita. Saudara, ada pepatah mengatakan east, west, home, best. Mau ke timur, mau ke barat, mau ke luar negeri, mau ke dalam negeri, mau ke rumah saudara, mau ke rumah orang tua, mau kemana, rumah kita adalah tempat yang paling baik. Rumah kita itu adalah tempat yang paling kita rasa nyaman, kita rasa homey di situ. Nah, itulah tempat perteduhan. Itulah ketika kita datang kepada Tuhan, kita rasa nyaman. Kita rasa ini tempat tinggal kita. Sekalipun kita hidup dalam dunia ini, sekalipun ada banyak kabar yang, kalau saya baca berita ya, itu semuanya berita yang menakutkan. Nggak ada berita yang menyenangkan. Dan semakin hari, frekuensinya akan semakin terus bertambah, semakin bertambah. Itu Alkitab sudah mengatakan dalam firman Tuhan. Kemana kita akan berlindung, saudara? Hanya kepada Tuhan, tempat perlindungan kita. Mari kita buka dalam Yesaya pasal 27, ayat yang ketiga. Yesaya pasal 27 ayat yang ketiga. Aku Tuhan penjaganya, setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Puji Tuhan. Dalam Yesaya pasal 31 ayat yang kelima. Mari kita buka Yesaya pasal 31 ayat yang kelima. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca barusan adalah janji-janji Tuhan bagi kita orang percaya. Nah, sekarang saudara, tadi saya sudah sempat katakan bahwa bukan berarti kalau kita ikut Tuhan kita akan selalu mengalami hal-hal yang senang. Pasti ada saatnya kita mengalami juga air mata. Dan kalau kita lihat keadaan pada pagi hari ini, banyak saudara-saudara kita, anak-anak Tuhan yang tidak bisa beribadah karena sedang sakit. Memang tadi Allah menudungi kita, Allah melindungi kita. Tapi kok buktinya bisa juga sakit? Buktinya ada juga anak-anak Tuhan yang dipanggil Tuhan karena virus ini. Berarti Tuhan gak menyertai dong. Bagaimana saudara? Apakah Tuhan tidak menyertai? Apakah Tuhan lalai terhadap janjinya? Kalau kita diizinkan Tuhan untuk mengalami itu, yakin dan percaya saudara, itu untuk kebaikan kita. Karena tadi kita sudah baca, Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan. Tuhan merencanakan damai sejahtera bagi kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan, Roma pasal 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan.
Jadi saudara, kalau misalnya kita menghadapi itu, jangan buru-buru katakan, kenapa Tuhan saya harus mengalami ini? Kenapa Tuhan? Tuhan kan sudah berjanji Tuhan akan melindungi. Tuhan sudah berjanji akan menyertai. Tuhan akan menudungi. Saya akan aman dalam lindungan Tuhan. Kenapa Tuhan? Jangan katakan kenapa Tuhan. Tetapi mari kita katakan, untuk apa Tuhan saya mengalami ini? Pasti ada maksud Tuhan ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak enak. Dan kita kembali lagi dalam Mazmur pasal 91 ayat yang ke-14. Ini adalah syarat yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Mazmur pasal 91 ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Puji Tuhan, hatinya melekat kepadaku. Kita mengenal Tuhan. Dalam terjemahan NIV, New International Version tadi, hatinya melekat kepadaku itu diterjemahkan sebagai because he loves me, says the Lord. Anakku mengasihi aku, mencintai aku. Itu dalam bahasa Inggris dipakai kata mengasihi, mencintai. Dalam bahasa Indonesia, hatinya melekat kepadaku. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, karena Tuhan berkata, aku akan melepaskan dia karena ia mengasihi aku. Jadi melekat itu adalah mengasihi Tuhan. To love, be attached, hatinya terikat, hatinya terpikat kepada Tuhan. Kata ini saya dapatkan dalam Ulangan pasal 21 ayat yang ke-10. Ulangan pasal 21 ayat yang ke-10. Sampai yang ke-11. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan Tuhan Allahmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, dan engkau menjadikan mereka tawanan, dan engkau melihat di antara tawanan itu seorang perempuan yang elok, sehingga hatimu mengingini dia, dan engkau mau mengambil dia menjadi istrimu. Hatimu mengingini dia. Ini memakai kata yang sama, saudara. Hati kita melekat kepada Tuhan, itu hati kita terpikat kepada Tuhan. Hati kita terikat kepada Tuhan. Seperti seorang yang ketika melihat seorang perempuan, waduh, sangat elok rupanya. Aku mengingini dia menjadi istriku. Begitulah kita melekat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sudah berapa lama kita mengiring Tuhan? Saya dari lahir, dari belum lahir malah, udah dibawa sama mama saya ke gereja. Mungkin ada yang sudah dari kecil juga ikut Tuhan, kenal Tuhan. Atau ada yang baru 1 tahun, ada yang baru 5 tahun kenal Tuhan, ada yang sudah 10 tahun. Seberapa banyak pun kita mengiring Tuhan sampai hari ini, biarlah hati kita tetap melekat seperti pada saat kita awal mula mengenal Tuhan. Iya, Tuhan akan melindungi kita yang melekat kepadanya. Tuhan akan melindungi kita yang mengenal Tuhannya siapa. Mari saudara, kita lebih mengenal Tuhan lagi. Kita lebih melekatkan diri kita kepada Tuhan. Pada kebaktian tahun baru kemarin tanggal 1, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari jadikan tahun ini sebagai tahun kita intim dengan Tuhan. Tahun kita membangun hubungan yang lebih dengan Tuhan. Puji Tuhan kalau sepanjang tahun yang lalu, saya sudah kok, sepertinya saya sudah setia kepada Tuhan, saya nggak pernah absen di gereja, saya rajin ikut kebaktian, saya tidak pernah absen doa. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu
Saudara sudah setia sepanjang tahun yang lalu. Mari kita lebih setia lagi di tahun yang baru ini, saudara. Jangan kasih slogannya Timotius. Jangan kasih slow. Jangan kasih slow, saudara. Karena sekecil apapun celah kita mulai kendor, itu iblis bisa masuk dan dia bisa mempengaruhi kita sedemikian rupa sehingga kita jauh dari Tuhan. Tetapi seperti slogannya Timotius itu, jangan kasih slow. Kalau kita sudah setia di tahun yang lalu, mari kita lebih setia lagi di tahun yang ini. Tuhan perlindungan kita, Tuhan benteng kita. Di saat Bapak Ibu takut, cari Tuhan. Melekatkan diri kepada Tuhan. Mengenal Tuhan kita. Dia yang akan menjadi sumber segala jawaban bagi kita. Puji Tuhan, saudara. Inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saudara kita semua, mari kita lebih melekatkan diri kita kepada Tuhan hari-hari ini. Dunia boleh menawarkan keindahan, tetapi satu hal yang kita yakini, lebih indah adalah saat-saat kita dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan, di sisi Tuhanku, semua ku mau alami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Di sisi Tuhanku, di sisi dekatmu, semua ku mau alami, asal dekat sisimu. Di sisi Tuhanku, di sisi dekatmu, semua ku mau alami, asal dekat sisimu. Di sisi Tuhanku, di sisi dekatmu, semua ku mau alami, asal dekat sisimu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari pagi hari ini katakan kepada Tuhan apa yang engkau ingin sampaikan. Berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang akan menyertai kita sepanjang tahun 2021 ini. Tuhan adalah benteng kita, Tuhan adalah perlindungan kita. Tuhan adalah tempat di mana kita berlari kepadanya, tempat pengungsian kita, tempat kita mencari damai, tempat kita mencari ketenangan. Dia sumber segala-galanya. Mari saudara, katakan kepada Tuhan apa yang ingin kau sampaikan kepadanya. Sementara singers menyanyikan lagu ini. Haleluya. Di sisi, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, Tuhan, kami mau melekat kepadamu Tuhan. Semua ku mau alami, asal dekat sisimu. Haleluya. Di sisi Tuhanku, di sisi dekatmu, semua ku mau alami, asal dekat sisimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu
kekuatan kami Tuhan. Engkau tempat perlindungan kami Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami Tuhan sepanjang tahun ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau lebih dekat kepadamu Tuhan. Kami mau lebih setia kepadamu Tuhan. Perkenalkanlah dirimu seutuhnya kepada kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah kami mengalami setiap janji Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Di sisi Kau tidak pernah mengingkari janji Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mau lebih mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau lebih cinta Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus karena Dia cinta saya. Amin. Haleluya. Kami mau lebih cinta Engkau Tuhan. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus karena Dia cinta saya. Amin. Saya cinta Yesus. Oh, saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus. Saya cinta Yesus karena Dia cinta saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Engkau yang telah berjanji Tuhan, Engkau akan menyertai kami, Engkau akan melindungi kami, Engkau akan menjadi tempat pengungsian kami Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan lebih dekat kepadamu Tuhan sepanjang tahun ini Tuhan Yesus. Karena Engkau telah terlebih dahulu mencintai kami Tuhan. Sungguh besar cinta-Mu bagi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami Tuhan Yesus. Meskipun ada air mata yang harus kami tumpahkan Tuhan, tapi Engkau lihat itu semua dan Engkau perhitungkan itu semua Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau lebih cinta Engkau Tuhan sampai seumur hidup kami. Kami mau tetap cinta Tuhan. Kami mau lebih mengalami Engkau dalam hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan tolong kami semua Tuhan. Melewati hari-hari yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau akan menjadi tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau sangat baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini.
Biarlah firman-Mu tetap tertanam dalam hati kami Tuhan, bertumbuh dan berbuah bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Allah tempat perlindungan kita, pertolongan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Banyak kali kita berubah, tapi Allah tidak pernah berubah dalam hidup kita. Oleh sebab itu percaya terus sama Dia, beriman terus kepada Dia. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Stanley. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan akan menjadi tempat perlindungan kita sepanjang tahun 2021 ini. Amin saudara. Kita tidak perlu takut apapun yang akan terjadi. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kalaupun kita harus mengalami sesuatu yang tidak enak, tetap percaya kepada Tuhan. Dia akan mengubah air mata kita menjadi tarian sukacita. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Tetap doakan saudara-saudara kita yang masih dalam keadaan sakit, tidak bisa beribadah di tempat ini. Juga doakan gembala kita supaya Tuhan bekerja memulihkan semuanya dengan sempurna dan dapat hadir pada ibadah-ibadah berikutnya. Puji Tuhan. Pengumuman pada pagi hari ini, hari Kamis belum ada ibadah tengah minggu. Kita akan mulai ibadah kembali hari Kamis yang akan datang tanggal 14 Januari. Untuk pemuda, apakah sudah ada? Belum ada. Oke, untuk kebaktian pemuda, Youth Timotius nanti lihat informasi dari grup di WhatsApp akan diumumkan kemudian. Baik, itu saja. Minggu yang akan datang kita akan beribadah pagi dan sore jam 8.30 dan jam 6 sore. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dengan doa. Kita nyanyikan lagu tadi. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Bagi Bapak Ibu yang
memerlukan uluran tangan Tuhan, mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Dia tempat perlindungan kita, dia tempat pertolongan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah. Tapi dengan kasih Kristus, saya minta Bapak Pendeta Jimmy Baisa untuk menutup ibadah kita dengan doa. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya. Tidak ada kata untuk tidak bersyukur ya Tuhan. Keberadaan kami saat ini semua karena kebaikan pertolongan Tuhan. Dan kalau kami boleh beribadah siang hari ini, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, ada banyak teman-teman jemaat Tuhan yang tidak hadir beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, untuk semua jemaat Tuhan yang tidak hadir, yang dalam keadaan sakit ya Tuhan. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, baik mereka yang sakit, baik yang ada di rumah Tuhan, baik yang ada di rumah mereka, bahkan mungkin ada yang di rumah sakit. Kami mau bersatu hati, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau jamah, Engkau pulihkan mereka, angkat setiap sakit penyakit yang menghalangi hidup mereka untuk datang kepada Tuhan. Tuhan, Engkau gantikan dengan tubuh yang sehat. Biarlah Tuhan dengan tubuh yang sehat mereka datang memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami ya Tuhan, yang Tuhan Yesus dalam keadaan tidak baik ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau bekerja dalam hidupnya. Biarlah Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan terjadi, dan kami percaya ketika kuasa Tuhan terjadi ada kesaksian, ada Tuhan Yesus, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kini kami mau bersatu hati bersama-sama ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami. Tuhan, biarlah kuasa-Mu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Kembali kami menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami semua yang sudah hadir pada pagi ini ya Tuhan. Kami percaya kami pulang akan membawa berkat daripada Tuhan. Kesehatan, kekuatan Tuhan akan berikan bagi kami. Damai dan sukacita akan menyertai kami. Sepanjang minggu ini ya Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat akan menolong kami. Tangan Tuhan yang kuat akan menaungi kami.
kemanapun kami berjalan, melangkah, di situ tangan Tuhan akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan semua yang persembahan yang sudah diberikan, bahkan semua yang sudah mulai pada siang hari ini, Tuhan Engkau yang akan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, setiap rencana, setiap pekerjaan usaha daripada umat-Mu, biarlah Tuhan juga yang tetap memberkati dan membuka jalan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan sertai di perjalanan, tibakan dengan segala selamat, dan kami tetap memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat rahmat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan penghiburan, pengentaran daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini, besok sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput semua kita yang percaya kepadanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.